Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufalia Ika Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi. Jadi investasi menurut Menkyu adalah investment is a component of GDP that bring the present and the future. Dalam buku Menkyu itu ada dua contoh yang mana kita harus dapat membedakan investasi menurut GDP itu seperti apa, investasi menurut individu itu seperti apa. Jadi investasi menurut GDP itu ketika kita atau masyarakat membeli atau belanja yang menghasilkan barang baru atau produk baru seperti itu. Yang dicontohkan Menkyu itu dalam pernyataan A, Smith membeli rumah di BCMI dari Adam. B, John membangun rumah baru di Serpong. Yang pernyataan kedua, Gates membeli $5 juta saham IBM dari Buffett di New York Stock Exchange. Kemudian pernyataan B, General Motors menjual $10 juta saham ke publik dan menggunakan uang yang diperoleh untuk membangun pabrik baru. Jadi yang benar itu jawaban B, karena menghasilkan produk baru, yaitu John membangun rumah baru di Serpong. General Motors menjual 10 juta saham ke publik dan menggunakan uangnya untuk membangun pabrik baru. Jadi yang A itu bukan merupakan investasi, karena menurut saya Smith membeli rumah itu cuma pemindahan kepemilikan dari Adam ke Smith ataupun Buffett ke Gates. Kemudian menurut Menkyu ada beberapa jenis investment. Yang pertama adalah business investment, yang kedua adalah residential investment, yang ketiga adalah inventory investment. Jadi business investment itu adalah apa? Contohnya adalah equipment, kemudian ada intellectual property, dan ada structure. Kemudian residential investment itu apa? Itu adalah rumah baru yang masyarakat beli untuk ditinggali ataupun disewakan. Kemudian inventory investment, inventory yang disimpan perusahaan meliputi material, work in process, and finishing good. Jadi menurut kurva the three component of investment itu pada sekitar 2007 sampai 2008 itu investasi di Amerika itu menurun. Jadi di real GDP Amerika itu sekitar $636 billion. Investasinya itu turun melebihi real GDP yaitu $785 billion. Jadi investasi jangka panjang itu bertujuan untuk meningkatkan standar hidup di masa yang akan datang. Kemudian investasi jangka pendek itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak signifikan terhadap PDB. Investasi jangka pendek itu berpengaruh negatif. Jadi tadi kita tahu bahwa ada business big investment. Business big investment ini melalui investasi bisnis dapat mengembangkan modal aset fisiknya dengan meningkatkan kapasitas produksi barang dan atau jasa. Business big investment ini menggunakan model neoclassical model investment. Contohnya itu ada production firm, kemudian ada rental price of capital. R-nya itu berupa biaya sewa yang dibayarkan perusahaan per satu unit modal. P-nya adalah harga jual produk atau output dari firm per unit. R atau P adalah biaya real modal bagi firm. MPK-nya itu marginal product of capital, yaitu extra output yang bisa diproduksi dengan penambahan satu unit modal. Jadi MPK-nya itu dalam kurva MPK-nya itu menurun karena semakin banyak modal yang dimiliki maka jumlah output tambahan yang dihasilkan itu semakin berkurang. Kemudian ada kurva supply itu berbentuk lurus vertikal. Itu karena apa? Karena pada titik waktu manapun itu jumlah supply-nya akan tetap pada perekonomian tersebut. Jadi kurva yang pada garis melengkung itu menggambarkan MPK-nya, kemudian yang garis lurus itu menggambarkan capital supply-nya. Kemudian yang kedua itu ada rental firm cost of capital. Jadi pendapatan firm rental itu diukur dari rental price of capital untuk setiap unit capital yang dimiliki dan disewakan ke pelanggan. Jadi pendapatan perusahaan rental itu dihasilkan dari sewa rental tersebut. Kemudian cost of capital rental, biaya rental itu
ada beberapa biaya dari lender tersebut, antara lain biaya interest dari pinjaman. Ini biaya interest tersebut ini berdasarkan karena orang tersebut menyewa tapi dibayar dengan kredit gitu. Kemudian ketika dibayar dengan cash itu ada juga dengan menggunakan potensi pendapatan interest per unit aktiva. Jadi ketika dibeli dengan cash itu, ketika kita membeli itu nantinya kita akan mendapatkan bunga dari investasi tersebut daripada misal kita membayarnya dengan kredit. Kita mengukur itu semua itu dari I, yaitu tingkat suku bunga nominal. Kemudian ada perubahan harga per unit aktiva. Kemudian ada tingkat depresiasi per unit aktiva. Kemudian pada buku Menkyu itu terdapat kurva the determinants of investment, di mana kurva melengkung itu menunjukkan bahwa ketika real interest rate itu naik maka investment itu turun. Jadi itu bayangkan aja kalau real interest rate itu sebagai pinjaman, ketika pinjaman ke bank itu naik maka orang tuh semakin jarang yang menginvestasikan uangnya. Kemudian ada kurva mengenai pergeseran dari kurva investment itu karena mungkin MPK nya itu mungkin karena ada teknologi yang semakin canggih yang awalnya itu bisa memproduksi satu output. Ketika teknologi itu semakin canggih maka akan bergeser atau bisa bertambah menjadi dua output seperti itu. Jadi ada yang mempengaruhi investasi yaitu pajak berdasarkan Menkyu, corporate income tax, dan sebelum corporate. Jadi ada yang mempengaruhi investasi yaitu pajak berdasarkan Menkyu itu corporate income tax, sebelum corporate tax law, dan corporate tax law. Jadi apa bedanya? Jadi kalau sebelumnya itu menggunakan depresiasi dari nilai aset sekarang. Tapi kalau corporate tax law itu menggunakan depresiasi 5 tahun yang lalu. Jadi depresiasi yang corporate tax law itu lebih rendah daripada sebelum corporate tax law. Jadi orang tuh semakin jarang yang menginvestasikan uangnya. Kemudian ada kurva mengenai pergeseran dari kurva investment itu karena mungkin MPK nya itu mungkin karena ada teknologi yang semakin canggih yang awalnya itu bisa memproduksi satu output. Ketika teknologi itu semakin canggih maka akan bergeser atau bisa bertambah menjadi dua output seperti itu. Jadi ada yang mempengaruhi investasi yaitu pajak berdasarkan Menkyu, corporate income tax, dan sebelum corporate. Jadi ada yang mempengaruhi investasi yaitu pajak berdasarkan Menkyu itu corporate income tax, sebelum corporate tax law, dan corporate tax law. Jadi apa bedanya? Jadi kalau sebelumnya itu menggunakan depresiasi dari nilai aset sekarang. Tapi kalau corporate tax law itu menggunakan depresiasi 5 tahun yang lalu. Jadi depresiasi yang corporate tax law itu lebih rendah daripada sebelum corporate tax law. Jadi tax sebelum corporate tax law dan corporate tax law. Jadi apa bedanya? Jadi kalau sebelumnya itu menggunakan depresiasi dari nilai aset sekarang. Tapi kalau corporate tax law itu menggunakan depresiasi 5 tahun yang lalu. Jadi depresiasi yang corporate tax law itu lebih rendah daripada sebelum corporate tax law. Jadi di corporate tax law itu karena adanya inflasi maka akan mengestimasi. Jadi yang terakhir itu kenapa suatu perusahaan itu menyimpan inventory karena
dalam perusahaan tersebut, mungkin adanya inventory akan membuat perusahaan beroperasi lebih efisien. Contohnya, satu, toko retail itu akan bisa menjual barang lebih banyak. Kemudian ketika ada barang yang merusak itu bisa langsung diperbaiki. Kemudian ketika adanya permintaan dalam jumlah yang banyak, maka perusahaan sudah menyiapkan stok sehingga tidak kehabisan. Jadi apa sih pengaruh yang interest rate pada investment? Jadi dalam inventory itu ada pilihan untuk menyimpan inventory karena perusahaan itu kehilangan kesempatan dari bunga yang seharusnya bisa diperoleh jika menjual inventory saat ini. Maksudnya itu kita bisa saja langsung menjualnya tanpa menyimpan inventory, menyimpan barang tersebut. Kita juga bisa saja jangan menyimpan barang tersebut atau bisa kayak menjadikan investment itu buat nabung di bank seperti itu. Otomatis ketika kita menabung